Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ananda semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pembelajaran daring hari ini, di video ini kita akan melanjutkan materi dari elastisitas, yaitu tentang hukum Hooke dan pegas. Ada 3 topik yang akan kita bahas. Pertama, tentang hukum Hooke, yang kedua susunan pegas, dan yang ketiga energi mekanik pegas. Baiklah, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan tak lupa kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, baiklah, yang pertama kita bahas dulu tentang hukum Hooke. Misalkan ini ada sebuah pegas atau per ya kan. Posisi awalnya pertama di sini sebelum ditarik. Kemudian kita tarik pegasnya atau kita berikan beban. Beban ini kan ada gaya beratnya ya, ada W ke bawah. Sehingga pegasnya melar ya atau bertambah panjang. Ya kan? Nah, jadi ada pertambahan panjangnya yaitu sebesar delta X. Jadi awalnya pegas segini jadi segini, maka ini kan ada pertambahan delta X ya namanya ya. Nah, kata si Hooke ya, hukum Hooke namanya. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Artinya, kalau kita tarik ini si pegas terus, ya kan, maka dia akan bertambah panjang. Makin besar gaya tariknya, delta X-nya, pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Ya, masuk akal ya. Itu kata si Hooke. Atau sebaliknya juga, kalau kita dorong kita dorong ini ke dalam, kita mampatkan namanya, maka perpendekan pegasnya itu juga akan semakin besar. Oke, itulah dia kata si Hooke. Oke, nah sekarang kita ke matematikanya ya. Jadi ini tadi gayanya gaya berat, ya kan? Nah, kalau kita lepaskan, si pegas ini kan menarik si benda ya. Nama gaya tarikannya itu adalah Fp atau gaya pegas. Nah, besarnya gaya penarikan pegas ini, atau bisa juga kita bilang gaya pemulih, ya, pemulih untuk memulihkan kondisinya yang semula kayak gini tidak diganggu, kita berikan gaya berat ya kan, dilepas dia akan memulihkan posisinya ke semula. Itu kita sebut namanya gaya pemulih pegas Fp. Besarnya adalah minus dikali K dikali delta X. Ya, apa itu minus? Minus ini adalah artinya ketika pegas ditarik ke bawah, maka pegas memberikan gaya tarik ke atas. Jadi kalau kita tarik ke bawah, kan kita melawan gaya tarikan pegas gitu ya, gaya Fp-nya itu ke atas. Nah, apa itu K? K adalah ukuran kekakuan pegas itu. Jadi kalau K-nya makin besar, artinya untuk menarik ini memerlukan gaya semakin besar. Atau kalau sebaliknya, K-nya makin kecil, maka lebih mudah kita tarik pegasnya. K ini namanya konstanta pegas. Nanti kita buat keterangannya. Oke. Jadi kita juga bisa mempersamakan rumus ini ya dengan rumus gaya berat. Nah, ini kan W gaya berat ya. W sama dengan K kali delta X, di mana W itu M kali G sama dengan K kali delta X. Ini keterangannya. Fp adalah gaya pegas, satuannya Newton, di mana K tadi konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Delta X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Ya, walaupun ini sumbu Y ya ke bawah, tapi kita sebut saja namanya delta X ya. Biasanya delta X ini yang terhadap sumbu X, tidak apa-apa. Kemudian W adalah gaya berat beban ini yang kita gantungkan ini ke pegas. Dan M adalah massa bebannya ini, satuannya kilogram. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah beban digantungkan pada pegas yang tetapannya 500 Newton per meter. Berapa sentimeter pegas tersebut bertambah panjang jika massa bebannya 8 kg. Diketahui gravitasi, percepatannya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kita buat diketahuinya dulu.
Pertama, konstanta tetapan pegasnya K sama dengan 500 Newton per meter. Yang kedua, massa beban M sama dengan 8 kg. Ditanya adalah pertambahan panjang atau delta X ya. Jawab. Jadi tadi kan kita sudah tahu ya rumus K delta X sama dengan M kali G ya, atau M kali G sama dengan kali delta X. Karena ditanya delta X, maka delta X sama dengan M kali G per K. K-nya kali silang ke bawah ya. Tinggal masukkan angka saja nih. M8 ya, G10 dibagi kali 500, 8 kali 10 per 500. Sederhanakan, sama-sama dibagi berapa nih? 8 kali 10, 80 per 500 ya. Nah, pokoknya nanti kalau disederhanakan jadi 4 per 25 gitu lah ya. 4 per 25 meter. Nah, karena ditanya adalah satuannya cm, berapa cm? Ini kita ganti dulu satuannya ke cm kali 100 ya. Berarti 4 per 25 kali 100. Nah, 100 per 25 kan 4 ya. 4 kali 4 berarti 16 cm. Baiklah, kita sudah mendapatkan delta X sebesar 16 cm. Oke, sebelum kita masuk ke materi susunan pegas, seperti biasa, saya ingin menanyakan dulu untuk mengetahui keaktifan dari Anda sekalian ya. Bagi yang namanya berawalan huruf vokal A, I, U, E, O, coba tuliskan jawaban di Google Classroom-nya. 5 tambah 5 sama dengan berapa hasilnya. Kemudian bagi Anda sekalian yang namanya berawalan huruf konsonan selain A, I, U, E, O seperti B, K, C gitu ya kan. Coba tuliskan di Google Classroom berapakah hasil dari 2 tambah 2. Oke, baiklah. Sekarang kita lihat susunan pegas. Jadi pegas itu bisa kita susun secara seri kayak gini. Atas bawah. Intinya mereka ini saling atas bawah gitu lah ya. Dan paralel nih, samping-sampingan. Nah, seri kita anggap misalkan konstanta pegas yang atas namanya K1 dan konstanta pegas yang bawah namanya K2. Ini kurang dekat kemari ya. Maka totalnya untuk yang dirangkai seri pegasnya itu pakai rumus gini. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Untuk yang paralel itu ciri khasnya dia samping-sampingan. Yang ini K1 konstanta pegasnya dan ini sebelah kanan ini K2. Nah, kalau K paralel itu hanya ditambahkan saja. K1 tambah K2. Nanti kalau ada 3 tinggal tambahkan saja ya. K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Yang seri juga begitu, ini tambah seper dan seterusnya. Baik, kita lihat contoh soalnya. Ini adalah gabungan dari 3 pegas ya, itu K1 dan K2 ini namanya dirangkai paralel. Lalu setelah dirangkai paralel K1 dan K2 dirangkai seri dengan K3. Maka nanti ini ada 2 langkah. Baik, kita baca soalnya. 3 buah pegas dengan tetapan masing-masing K1 200 Newton per meter, K2 300 Newton per meter, dan K3 300 Newton per meter disusun seperti gambar. Besar tetapan pegas segabungan adalah pertama K1 dan K2 disusun secara paralel ya kan. Nah, K1 dan K2 paralel tadi bagaimana cara mencarinya? Tinggal ditambahkan saja ya. Kita namakan K1 dan K2 ini namanya jadi K12. Jadi K12 adalah K1 tambah K2. Ya, K1-nya 200, K2-nya 300, berarti 200 tambah 300 sama dengan 500 Newton per meter. Nah, sekarang K12 ini kita rangkai dengan K3, namanya jadi seri ya. Ini rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini kan dia 1 per nih ya tadi ya. Berarti 1 per K total. Nah, sekarang kita namakan ketiganya ini itu total ya. Jadi 1 per K total. Sama dengan 1 per K12 ya. K12 ini yang tadi sudah kita paralelkan. Ditambah 1 per K3. Oke, tinggal masukkan angkanya saja. K12 500, K3 300 ya. 500 sama 300 samakan penyebutnya 1500. Ya, hasilnya jadi ini kita balik ya. 1 per K totalnya naik ke atas ya. Ini 1500-nya naik ke atas, 8-nya turun ke bawah. Menjadi 1500 per 8. Hasilnya sama dengan 187,5 Newton per meter. Oke, baiklah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya yaitu
usaha yang dilakukan oleh pegas. Nah, jadi pegas ini juga melakukan usaha ya. Besar rumusnya W sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, energi potensialnya juga sama. Energi potensial pegas kita simbolkan EPP atau energi potensial pegas ya. Sama juga dengan usaha yang dilakukan oleh pegas, setengah K delta X kuadrat. Oke, ini keterangannya. W adalah usaha yang dilakukan pegas, satuannya joule. EPP adalah energi potensial pegas, satuannya joule, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Nah, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik pegas. Kita bahas yang tanpa gaya gesekan. Nah, perhatikan gambar ini. Mula-mula ada sebuah balok. Balok ini sedang bergerak ke arah kanan. Di sini ada pegas yang dilengketkan ke sebuah dinding ya, kita bilang seperti itu, dinding. Nah, baloknya ini mendekati pegas sehingga pegasnya lama-lama menjadi memendek gitu ya. Memendek. Yang awalnya segini menjadi segini. Atau kalau kita buat posisinya, ini posisi awalnya posisi 1. Di sini posisi 2 ya. Posisi 1, posisi 2. Nah, dari posisi 1 ke posisi 2 itu terjadi perubahan panjang pegas atau kita sebut namanya delta X. Jadi kalau misalkan si balok ini sampai berhenti di posisi ini, maka delta X-nya ini sama dengan amplitudo atau pergeseran pegas terjauhnya. Pergeseran balok ini paling jauh itu amplitudo namanya, ya. Nah, dari sini kemari kita sebut delta X karena yang paling jauh simpangannya delta X sama dengan amplitudo. Baik. Nah, untuk hukum kekekalan energi mekanik pegas berlakulah EM1 sama dengan EM2. EM1 adalah energi mekanik di posisi 1 di sini. EM2 adalah energi mekanik di posisi 2 di sini. Jadi awalnya di sini didorong oleh baloknya sampai kemari pegasnya. Nah, bagaimanakah energi mekanik itu? Energi mekaniknya adalah energi potensial benda di posisi 1 ditambah energi kinetik benda di posisi 1 ditambah energi potensial pegas di posisi 1. Artinya tiga-tiganya ini semuanya ketika benda dan pegasnya di sini, posisi 1. Sama dengan energi potensial benda di posisi 2 ditambah energi kinetik benda di posisi 2 dan energi potensial pegas di posisi 2. Artinya ketika benda dan pegasnya sudah di sini. Oke? Nah, ini keterangannya. Energi potensial benda 1 atau 2 adalah energi potensial benda di posisi 1 atau di 2 di sini. EK benda 1 atau 2 adalah energi kinetik benda di posisi 1 atau di posisi 2 di sini atau di sini. Dan energi potensial P pegas ya, EPP ini energi potensial pegas 1 atau 2 adalah energi potensial pegas posisi 1 atau 2. Nah, untuk informasi tambahan ya. Jadi biasanya ketika bendanya bergerak secara mendatar seperti ini, tidak ada perubahan ketinggian, maka energi potensial benda posisi 1 dan posisi 2 sama, maka ini biasanya bisa kita coretkan gini aja, dia jadi 0. Lalu, apabila pegasnya juga tidak tertekan, berarti energi potensial pegas awalnya, energi potensial pegas posisi 1 ini juga sama dengan 0. Karena kan kalau energi potensial pegas sesuai dengan tadi rumus sebelumnya, EP itu rumusnya setengah kali K kali delta X kuadrat. Artinya kalau tidak ada delta X-nya, pegas masih dalam posisi seperti ini, delta X-nya 0, tidak ada perubahan panjang pegas, maka energi potensial pegasnya sama dengan 0. Nah, kemudian apabila si balok tadi mendorong pegas sehingga baloknya berhenti di sini posisi 2, maka energi kinetik baloknya benda di posisi 2 itu juga sama dengan 0. Jadi untuk kasus tertentu jadi lebih singkat kayak gini nih. Lebih sederhana rumusnya. Oke, ya kita lihat sekarang bagian yang kedua. Apabila ada gaya gesek yang bekerja, maka usaha oleh gaya gesek ya itu sama dengan energi mekanik posisi 2 di sini
dikurang energi mekanik posisi 1. Nah, gitu ya. Energi mekanik posisi 2 sama yang seperti tadi rumus sebelumnya, yaitu energi potensial benda posisi 2 ditambah energi kinetik benda posisi 2 ditambah energi potensial pegas posisi 2 kurang energi mekanik posisi 1, yaitu energi potensial benda di posisi 1 tambah energi kinetik benda posisi 1 ditambah energi potensial pegas di posisi 1. Biasanya hasil pengurangannya ini nanti bernilai negatif yang menunjukkan bahwa arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak bendanya, baloknya. Ini keterangannya ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah balok masanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon pada sebuah papan luncur yang licin. Pada ujung papan terdapat sebuah pegas nilai konstanta K sama dengan 10 Newton per meter. Apabila papan menumbuk pegas, perubahan panjang maksimum pegas akibat tertekan oleh balok adalah. Baik, kita buat dulu diketahuinya. Karena ini pada papan luncur yang licin berarti tidak ada gaya gesek ya. Nah, diketahui yang pertama massa baloknya 40 kg. Kecepatannya awal V1 2 meter per sekon. Itu ketika dia sebelum menekan si pegas ya. Oke. Konstanta pegas K 10 Newton per meter. Ditanya perubahan panjang maksimum pegas atau delta X atau bisa juga amplitudo. Nah, di sini ada sedikit informasi yang belum dijelaskan oleh si soal. Apa itu? Ini dia. Ketika pegasnya mencapai perubahan panjang maksimum, artinya kan si balok akan berhenti di posisi itu. Maka V2-nya sama dengan 0. Kecepatan 2, V si baloknya 0 di posisi pegas tertekan maksimum. Oke. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya ya. Tadi rumus yang berlaku adalah rumus EM ya, energi mekanik posisi 1 sama dengan energi mekanik posisi 2. Ini rumusnya. Nah, karena tidak ada perubahan ketinggian, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, tidak ada perubahan ketinggian, maka energi potensial benda 1 dengan potensial benda posisi 2 itu sama, kita coret, ya ini 0 hasilnya. Kemudian energi potensial pegas pada posisi 1 itu juga 0. Kenapa 0? Karena kan sebelumnya pegasnya belum tertekan. Belum tertekan berarti delta X-nya 0, sehingga energi potensial pegas ini posisi 1 ini sama dengan 0. Oke, kemudian nah di ujung di posisi 2 energi kinetik bendanya juga 0. Tadi sudah saya jelaskan di sini ya. V2-nya sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini rumusnya. Lebih sederhana dan ringkas. Oke. Kita samakan kanan dan kiri. Setengahnya bisa kita habiskan menjadi MV1 kuadrat sama dengan K kali delta X kuadrat. Oke. Kita mau mencari delta X. Berarti gini ya. Delta X kuadrat sama dengan MV1 kuadrat dibagi K. Oke, karena kita mau mencari delta X, ini ada kuadratnya, kita buat ini ada akar gitu ya, supaya kuadratnya hilang. Berarti MV1 kuadrat per K itu mencari delta X. Nah, ini V1 kuadrat di dalam akar. Nah, ini kuadrat dengan akar bisa habis nih kuadrat dengan akarnya. Sehingga rumus delta X menjadi sama dengan akar dari M per K dikali V1. Oke, kita sudah dapatkan rumusnya, tinggal masukkan ke angkanya saja. Delta X sama dengan M-nya 40, K-nya 10, 40 per 10 dikali V1-nya 2. 40 bagi 10 sama dengan 4. Ya, akar 4 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka dapatlah delta X sama dengan 4 meter. Oke, baiklah. Sampai di sini saja untuk materi pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.